tangan aku capek. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini kita kembali ke ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai, kita mesti nyiapkan apa? Hati, Alkitab, dan catatan. Iya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita mau ibadah, semua kita fokus. Semoga yang di jalan hati-hati, semoga juga internetnya tidak jelek, Amin. tidak putus-putus. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bilang kiri kanannya, setiap hari itu harinya Tuhan. Setiap hari itu hari Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Aku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Aku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Teman-teman, walaupun di rumah saja kita masih gembira. Nih, main di rumah, belajar juga di rumah. Makan tidur, nonton YouTube juga
di rumah, ayo kita menyembah Tuhan lebih lagi. Dan katakan ke kiri kananmu, kita semua milik Tuhan. Kita semua milik Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Sungguh ku tertanggung, amanku di dalam Yesus. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku tertanggung, amanku di dalam Yesus. Kau membuatku selesai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Gemarku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Oh, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, bentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami bisa mendengar apa yang dikatakan Lausel Hans nanti bahwa firman Tuhan. Berkati kami bisa pelajari apa yang harus dipelajari kami dalam firman hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Ya, hai, ketemu lagi sama Lause anak-anak Five Star Sunday School. Apa kabar? Ya, yang ada di rumah coba lambaikan tangannya. Hai, wih, ada 5.000 orang di sana nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Ya, oke. Hari ini sebelum Lause mau cerita nih, ada yang tahu Lause ceritanya tentang apa? Tentang Ya udah nanti lihat ya, judulnya nanti belakangan ya. Oke, kita hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, sharing, kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh mendengarkan sharing firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami supaya tanah hati kami menjadi tanah hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kalau mungkin ada di antara kami yang ngantuk karena udah sore-sore, ada yang udah mungkin lagi bosen, tapi Tuhan kami berdoa tambahkan sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang Zakheus, biar Engkau yang terus pelihara hati kami biar tahu dan bagaimana kami bisa belajar dari orang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya. Pertama-tama sebelum kita mulai, ada yang hafal nggak ayat hafalan minggu lalu? Apa ya? Apa ya? Lupa? Iya, kan yang minggu lalu ada ayat hafalannya juga. Oke, nah coba kalau yang lupa dilihat di sebelah sini. Ya, muncul. Yang di sini nggak tahu kan di sini apa kan? Nah, nanti nonton YouTube-nya ya. Oke, coba kita baca bersama-sama ya di sini ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Berdoa. Nah, minggu lalu kita belajar tentang berdoa. Ya, banyak yang mungkin ada yang di sini udah mulai belajar berdoa, ada? Ada yang di rumah ada? Ada, wih banyak ya. Walaupun gak kelihatan gak apa-apa loh, saya percaya itu banyak. Oke, nah kita setiap kali kita selalu berdoa, mungkin kita berdoa buat Tuhan Yesus berikan kesehatan, betul? Tuhan Yesus biar papa mama tetap sehat, bener ya? Nah, tapi gimana kalau kita melakukan kesalahan? Ayo, berdoanya gimana? Tuhan Yesus hari ini aku salah. Atau Tuhan Yesus hari ini aku tadi marah-marah sama temen gitu. Nah, coba gimana berdoanya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Zakheus. Ya, di sini Lause kasih judul Zakheus diampuni asal mau datang. Ya, coba di sini ada nggak yang kalau misalnya marah-marah sama papa mama nih, berantem. Apalagi kalau sekolah online itu seru banget itu. Pertempuran di rumah rasanya luar biasa ya. Ya. Nah, tapi ada nggak yang habis berantem sama papa mama terus rasanya jadi sedih? Ada nggak? Ada? Nah, habis berantem sama papa mama jadi sedih, terus habis itu mau minta maaf, ya kan? Tapi kok kalau minta maaf nanti dimarahin lagi nggak ya? Gitu. Oke, nah tapi hari ini kita mau belajar dari Zakheus, seseorang yang diampuni Tuhan Yesus asal dia mau datang. Oke, ya siapkan Alkitabnya, jangan lupa, nih Lause juga ada. Ya, yang di rumah juga jangan lupa siapin Alkitabnya, yang kayak tadi catatannya hatinya juga ya. Oke, nah pertama-tama kita mau lihat dulu, siapa sih Zakheus? Munculkan di sini, tring. Ya. 3, 2, 1, next. Ya oke. Nah siapa sih Zakheus itu? Ada yang tahu di sini Zakheus itu siapa? Coba, ada Wilson. Ya Zakheus itu siapa? Orang yang pendek. Oke, ada lagi enggak? Ya coba.
pemungut cukai. Oke, yang di rumah ada? Orang pendek pemungut cukai. Oke, ya bagus. Ya, jawabannya sama semua ya. Oke, Zakeus itu adalah pemungut cukai. Tahu pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang-orang yang mintain pajak. Bingung deh, pajak itu apa loh? Gini, misalnya ada yang teman kamu nih, si A. Terus habis itu dia pinjem barang. Ya kan? Nah, terus habis itu setelah pinjem barang, terus habis itu gak dikembaliin, kamu yang ajak teman-teman yang lain buat mintain barangnya balik gitu. Ya kira-kira seperti itulah kalau di sekolah-sekolah ya. Tapi kalau misalnya di pemungut cukai ya itu kan yang minta-minta uang gitu ya. Jadi sebel banget gitu. Banyak orang yang sebel sama dia. Terus mungkin waktu dia bekerja ada banyak hal-hal yang curang. Ya. Nah, di sini di Lukas 19 ayat 2 di sini juga dijelasin. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ya, udah pemungut cukai kepalanya lagi. Ya, kamu pernah nonton ini film-film yang apa ya, kalau Avengers sih nggak ada ya. Yang kayak kalau misalnya berantem-berantem terus ada bosnya. Yang biasa pakai kacamata terus perutnya gendut. Nah, itu tuh. Ya biasanya yang gitu-gitu tuh. Nah, itu kepala pemungut cukai namanya. Jadi dia keren banget, berkuasa gitu ya. Nah, tapi Zakeus ini ternyata adalah, next coba Lose. Ya, kita sama-sama di next aja. Ya, kita sama-sama baca di sini ya. Lukas 19 ayat 3:21. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi Zakeus itu bos, pakai kacamata, pakai jas, perutnya gendut, tapi kecil. Ya, mungkin kayak Lose gitu ya, kecil. Ya, Lose udah pas ya, kacamata ada, jas ada. Pendek ada, cuma kurang gede. Ini udah cukup ya. Nah, cuman gini, di sini Zakeus ini pengen ketemu Tuhan Yesus, pengen lihat Tuhan Yesus itu apa, betul? Tapi dia kecil. Coba kalau misalnya yang paling kecil siapa ya? Kerin. Misalnya Kerin nih, ditutupin sama koko-kokonya, ditutupin sama cici-cicinya. Terus habis itu Kerin mau lihat, lompat gak kelihatan. Nengok gak kelihatan, jongkok lebih gak kelihatan lagi, mau merangkak ketutupan kaki, ya jadi susah, ya. Tapi sekarang untuk berikutnya Zakeus itu dia ini pertama yang kita bisa pelajari dari Zakeus itu apa? Walaupun dia pendek, ya coba dimunculkan langsung kita lihat ya. Yang pertama Zakeus itu orang yang gimana sih? Dia nggak melihat kekurangan. Dan mau datang kepada Tuhan apa adanya. Oke, tadi Lause kan bilang Zakeus itu orangnya kecil ya. Kalau ketemu sama orang-orang kan dia ketutupan, bener gak? Ya kan, mau maju gak bisa, mau mundur gak bisa, belok kanan kiri gak bisa, semuanya mentok gitu kan. Nah akhirnya Zakeus ngapain? Dia cari cara, betul? Tapi sebelum dia cari cara, dia mau ketemu sama Tuhan Yesus dulu gak? Mau dong, ya kan? Nah coba sekarang di tempat ini yang ikut Five Stones Got Talent Session 2 siapa aja ayo? Nah, ya banyak nih di sini ada, yang di rumah-rumah juga pasti ada ya. Jangan lupa sekalian iklan. Nah, nanti jam 4 sore jangan lupa untuk ikut ya nonton di Zoom ya. Lihat kalian performance kalian seperti apa ya. Nanti akan ada yang bawa acara pastinya keren banget, sekalian muji diri sendiri. Nah, nanti ya, nah tapi gini, yang intinya adalah kalian kan udah lihat tuh Five Stones Got Talent, pasti mikir dong, aku bisa ngapain ya, bener gak? Aku bisa main piano nih kayaknya, tapi kayaknya gak terlalu bisa-bisa banget gitu. Aku bisa dance kayaknya, tapi kayaknya ya bisalah gitu. Ada yang, Lause gak tahu, ada yang main sulap kemarin kayaknya Lause lihat, wih itu Lause juga belum lihat sih videonya. Ya cuman nanti kita sama-sama lihat talent-talent apa sih yang kalian punya. Ya. Tapi teman-teman kamu ada yang bisa sulap, ada yang bisa main piano, ada yang bisa main gitar. Sekarang Lause tanya yang lain. Ada di sini yang gak bisa main gitar, ada?
Nah, ada banyak ya beberapa. Ada yang nggak bisa sulap, ada? Nah, banyak yang nggak bisa sulap ya. Nah, sekarang Lause tanya coba, Tuhan Yesus sayang sama orang-orang yang bisa main gitar nggak? Sayang. Sama orang yang nggak bisa main gitar sayang nggak? Sayang. Orang yang nggak bisa main gitar mungkin dia bisa main sulap. Orang yang nggak bisa main piano mungkin dia bisa nyanyi. Jadi Tuhan Yesus itu sayang semuanya. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah jangan takut kalau kita mau datang ke Tuhan. Oke, kamu punya kekurangan mungkin, Lause aku kurang tinggi, Lause aku katanya teman-teman kurang pintar, Lause katanya teman-teman aku kurang pendek. Kurang pendek berarti tinggi banget ya. Oke, nah Lause aku katanya ibu guru rambutku kurang panjang gitu misalnya. Tapi apapun yang kamu punya, walaupun kurang, boleh nggak datang ke Tuhan? Boleh. Ya, jadi pertama yang kita mau belajar dari Zakeus adalah datang ke Tuhan apa adanya. Oke ya. Nah, next kita mau lihat dari Zakeus kita bisa belajar apa lagi. Coba kita sama-sama baca ya. Ayat di sebelah ini muncul. Tring. Ya, sudah muncul. Nah, Lukas 19 ayat 4. Kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oke, nah coba ada yang mau tebak nggak? Hal kedua yang bisa kita pelajari dari Zakeus apa? 3, pantang menyerah. Ada lagi? Coba. Bekerja keras. Oke, nah coba kita lihat di sini magic munculkan tring. Ini nggak bisa ada efek bintang-bintang. Piung. Nah, oke. Yang kedua kita mau belajar dari Zakeus adalah Zakeus mau datang kepada Tuhan. Sama-sama baca yang merah. Kapanpun dengan cara apapun. Oke, tadi kita baru muji Tuhan kan. Aaron yang bawa ya. Hari ini harinya Tuhan, betul? Nah, terus habis itu yang kedua apa? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari loh. Ada hari ke-8? Enggak ada, cuma 7 ya. Nih, 7 hari dari Senin sampai Minggu kita bisa datang ke Tuhan. Karena dikatakan hari ini harinya Tuhan, betul? Nah, jadi yang bisa kita pelajari dari Zakeus apa? Pertama, dia mau datang kepada Tuhan kapanpun. Tuhan Yesus ada nih. Terus dia mau lihat-lihat, aduh tapi nggak bisa. Terus yang dia lakukan apa? Cari pohon, manjat. Ya, di sana tulisannya pohon ara. Pohon ara itu apa Lause? Nggak tahu sih, belum pernah lihat. Cuman kalau pohon aranya diganti jadi pohon mangga, mungkin di situ catanya jadi pohon mangga. Kalau di situ jadi pohon apel mungkin naiknya ke pohon apel. Tapi kalau di situ catatannya pohon toge tetap nggak kelihatan karena pohon toge itu kecil ya. Oke, nah jadi yang mau dipelajari dari Zakeus adalah dia mau untuk naik, cari cara. Ya, mau cari cara. Nah coba ini nih di sini, nah, kalian kalau ada yang kayaknya nggak main Instagram ya, papi maminya mungkin main Instagram. Pernah lihat yang emoticon challenge pernah nggak? Nah, Lause coba munculin emoticon pertama. Oke. Nah, coba bikin wajah senyum. Nah, yang di sini nggak kelihatan pakai masker nggak apa-apa, bikin aja. Ya, coba bikin wajah senyum. Ya, yang di rumah kelihatan loh senyum semua. Ya. Nggak tahu ada yang senyum atau enggak, ada lah. Oke, next emoticon challenge kedua adalah wajah sedih nangis. Coba kalau yang kurang air mata ambil di WC airnya tetesin, nah siapa tahu jadi banyak ya kan. Nah emoticon ketiga apa? Emoticon ketiga adalah wajah bingung. Coba kalau bingung gimana bingung? Bingung? Mei nggak pernah bingung. Ya, wajah bingung. Oke, nah terus emoticon challenge keempat. Wajah takut. Takut, iya. Oke, yang terakhir adalah yang paling seru.
Apalagi kalau sekolah online, nah ini nih, kalau wajah marah, ya, kalau dikasih PR banyak-banyak, kalau ada ulangan, kalau disuruh bantu cuci piring, itu bisa merah sampai hitam, ya kadang-kadang. Tapi gini, apa yang lo mau sampaikan di sini? Tadi kita udah emoticon challenge, betul? Nah, coba kalau yang emoticon challenge di rumah ya, boleh difoto, dikirimin ke Lause, hadiahnya tunggu tahun depan. Ya, tapi gini, ketika tadi kita udah lihat nih, ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang marah, ya kan? Oke. Sekarang ketika kita lagi dalam seperti itu, Lause tanya, boleh nggak kita datang berdoa sama Tuhan? Boleh. Ya, coba Lause cerita sedikit ya. Ini semoga mama saya tidak nonton. Enggak lah, cuman gini, ya Lause cerita sedikit. Belakangan ini Lause sempat marah gitu, kesel gitu. Kenapa? Karena pertama, jadi rumah Lause kan bocor ya. Itu gentengnya kan bocor, bolong-bolong. Jadi kalau hujan kira-kira yang terjadi apa? Oh, banjir, nggak di luar tapi di dalam. Yang di luarnya kering, dalamnya banjir. Nah, jadi basah gitu kan, terus turun-turun airnya, terus nggak bisa tidur gitu, bocor-bocor. Nah, terus habis itu akhirnya mamanya Lause mencoba untuk renovasi rumah, atapnya mau dibenerin, jadi dibongkar. Nah, itu kan jadi kotor ya. Oke, terus Lause kan kalau misalnya ketemu debu atau apa, kebanyakan kan bisa hacing gitu kan. Nah, terus habis itu jadi aduh gak enak gitu. Nah, terus bawaannya tuh kayak aduh kenapa sih harus renovasi rumah gitu. Kenapa sih harus benerin genteng gitu. Ya apalagi kemarin-kemarin kan hujannya gede kan ya. Nah, kalau hujannya coba kalau gentengnya dijebolin, bolong, terus hujannya gede. Ya banjir semua ya. Jadi bisa kesel nggak? Bisa. Tapi waktu itu Lause belajar apa? Lause belajar untuk datang ke Tuhan. Bilang, Tuhan aku kesel nih hari ini gitu. Kenapa sih hujannya nggak berhenti? Ya, kenapa sih pas benerin ini hujannya kok nggak bisa dikit-dikit aja gitu? Ya, nah mungkin waktu itu Lause bisa lumayan agak kesel-kesel juga gitu. Tapi akhirnya Tuhan ingetin Lause, lewat Lause berdoa, Tuhan ingetin Lause apa? Tuhan ingetin, coba kalau rumahnya kamu gak dibenerin sekarang, nanti kalau hujan tambah gede gimana? Ya, coba kalau rumah kamu dibenerin pas lagi musim panas, gak tahu nih ada yang kerjainnya mungkin bolong-bolong dikit, nanti pas hujan banjir lagi gimana, ya kan? Terus Tuhan ingetin Lause apa? Tuhan ingetin Lause kan kalau kotor bisa dibersihin, betul? Kenapa harus marah? Ya, nah coba kalau Lause waktu itu nggak datang ke Tuhan, mungkin Lause udah cari orang, mana nih yang bikin sebel mana nih? Cari teman, mana nih yang bikin sebel? Terus habis itu berantem sama mereka. Terus habis itu marah-marah sama mereka. Akhirnya Lause gak punya temen jadinya. Ya tambah sedih, tambah marah, terus tambah gak karuan. Ya, makanya kita juga mau belajar. Lause juga belajar dari Zakeus gitu. Datang ke Tuhan dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun. Seneng kita datang ke Tuhan mengucap syukur. Tuhan thank you, aku masih bisa makan siang hari ini. Ya. Kalau kita lagi sedih, kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lagi sedih hari ini, boleh nggak Tuhan hibur? Ya, oke, kita sama-sama belajar ya. Ya, nah terus sekarang kita mau lihat nextnya. Oke, kalau kita sudah datang ke Tuhan dengan apa adanya, datang ke Tuhan dalam kondisi apapun, apa sih yang Tuhan Yesus kasih ke kita? Coba kita baca ya, Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun,
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah coba kita lihat lanjut ceritanya. Nextnya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Waktu kita datang ke Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kasih? Ya, yang Tuhan kasih adalah Tuhan mau kasih keselamatan. Dan Lause percaya keselamatan di rumah itu bukan cuma ya asik nanti papa mama jadi datang ke gereja. Tapi lebih ke kalau misalnya kita ikutin Tuhan Yesus, kita cari Tuhan waktu kita sedih, kita cari Tuhan waktu kita marah, kita cari Tuhan waktu kita happy. Papa mama akan ngeliat, wow anak-anak saya Sunday school ternyata beda dari anak-anak lain. Anak-anak yang di Sunday school ternyata bisa bersyukur waktu mereka happy. Anak-anak Sunday school ternyata kalau pas lagi marah gak sampai yang pukul-pukul orang. Gak sampai yang ngomong kata-kata kasar. Tapi bisa datang ke Tuhan berdoa. Papa mama jadinya juga belajar. Papa mama juga jadi happy tiap hari. Rumah jadi happy tiap hari. Nah itu yang Lause dapetin dari keselamatan akan datang ke dalam rumah itu. Jadi bukan cuma keselamatan yang akhirnya papa mama juga ke gereja. Karena ngelihat kalian, wow Five Stone Sunday School anak-anaknya hebat banget. Ada apa ya di Exodus? Gitu. Nanti papa mama juga datang. Nah tapi gak cuma itu, keluarga kalian juga jadi harmonis. Ya, makan di meja makan berdoa dulu. Gitu. Sebelum tidur sama-sama berdoa dulu. Ya, ada yang pengen punya keluarga seperti itu? Pengen punya rumah seperti itu, ya. Ya, nah teman-teman yang di rumah juga kita juga sama-sama untuk datang ke Tuhan, ya. Nah, tapi yang kita pelajari dari Zakeus bukan cuma itu. Terakhir yang kita pelajari dari Zakeus adalah muncul, shing. Ya, nah yang muncul dari yang kita pelajari dari Zakeus terakhir adalah terima kebaikan Tuhan lalu bertobat. Oke, bertobat itu, oke coba Lause tanya dulu nih, bertobat itu ada yang tahu nggak apa? Coba yang di rumah, jangan lupa leave komen di bawah, like, subscribe, like-nya di mana? Like-nya di sini, subscribe-nya di sini. Ya, nggak tahu deh bener nggak? Ya, jangan lupa komen juga di bawah. Ya, oke, coba yang di rumah komen ya di bawah. Ya, yang ada di sini, ada yang tahu bertobat itu apa? Coba Rio. Oke, kalau kita melakukan dosa, tidak mengulanginya lagi ya. Jadi kita minta maaf terus tidak mengulanginya lagi. Nah, coba kita belajar dari Zakeus di sini yang dilakukan Zakeus setelah dia bertemu Tuhan Yesus apa? Coba kita baca ya. Lukas 19 ayat 8. Oke, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lause tanya, yang cewek-cewek di rumah nih, yang teman-teman cewek ya, punya boneka kesayangan kamu enggak? Ada. Yang cowok-cowok punya mainan mobil-mobilan kesayangan kamu gak? Oke, ada. Coba kalau Lause minta, kamu kasih boneka kesayangan kamu ke orang lain, dikasih enggak? Enggak, ya. Coba yang di rumah ada yang mau kasih, kalau mau ngasih Lause terima, hai. Nah, coba yang cowok coba, kalau mainan mobil-mobilan kesayangan kamu mau dikasih ke temen, dikasih enggak? Boleh tapi dibalikin lagi, kalau dikasih enggak dibalikin lagi dong. Nah tuh kalau orang lain yang minta enggak boleh. Iya jadi gini, yang dilakukan oleh Zakeus itu apa? Dia berikan, tadi terakhir kita kan lihat ya, dia memberikan kepada orang-orang yang diperas 4 kali lipat.
Jadi bukan cuma mobil-mobilan atau boneka kamu yang dikasih, yang kesayangan kamu tuh dikasih, tapi dia beliin lagi 4 buat dikasih ke orang. Ayo, udah yang kesayangan hilang, dibeliin lagi 4 buat dikasih ke orang. Ayo, ya. Nah, yaitu yang namanya bertobat. Waktu kamu ngelakuin kesalahan nih, kemarin kita belajar dari Lausdemia ya, yang ini, kemarin Lausdemia bener ya. Ya, nah kemarin kita belajar dari Lausdemia, ini Lause kurang tahu sih ini cerita tentang apa, cuman lihat dari mukanya, kalau misalnya kita lagi berantem sama Koko, atau berantem sama Mei Mei misalnya, ya berantem sama Titi di rumah, berantem sama papi mami, apalagi kalau lagi sekolah online kan, mami aku gak mau belajar, ya yang gitu. Nah jadi mungkin kita sering pengen marah-marah, bener gak? Makanan kita gak ada. Mami, kok aku gak ada makan siang hari ini? Oh, ambil sendiri, ya siapa tahu ada yang dimasakin gitu kan. Nah terus misalnya mainan kamu mau dibeliin, terus habis itu mami kemarin bilang iya mau beli tapi ternyata enggak. Terus kamu marah-marah, mami kenapa mainan aku gak ada hari ini? Gitu. Ya, nah yang namanya bertobat, mungkin kamu pernah ngelakuin kesalahan. Kamu pernah gak suka sama papa mama. Ya, misalnya papa janji mau temenin kamu lari pagi. Enggak tahu sih anak siapa yang lari pagi zaman segini. Ya cuman misalnya, oh ya sore ya. Misalnya papi ngajak lari sore gitu ya. Aduh tapi kok gak jadi karena papi sibuk gitu. Ya. Nah terus habis itu kamu marah-marah. Terus kamu merasa bersalah kayak yang tadi lo tanyain kan? Merasa bersalah, terus mau minta maaf gitu. Nah tapi kembali lagi, yang namanya bertobat berarti kita mencoba untuk gak marah-marah lagi. Susah gak? Susah. Ya, coba kalau misalnya kamu hari ini gak dikasih makan siang, besok gak dikasih makan siang lagi. Kamu mungkin masih bisa, oh ya gak apa-apa mungkin mami sibuk. Tapi coba kamu 1 minggu 7 hari tuh, hari Senin, hari Selasa sampai hari Minggu gak ada makan siang. Coba kamu marah gak? Marah. Ya. Tapi orang yang bertobat seperti Zakeus, mereka gak mau marah lagi. Ya. Mainan kamu dipinjam temen, terus habis itu dipinjam 1 hari, biasanya kamu udah marah-marah. Kamu udah pengen balikin, kamu udah pengen berantem. Tapi ini bisa dipinjemin 3 hari. Ya. Kamu selama ini selalu berantakin kamar, terus sekarang jadi rapihin kamar. Selama ini sekolah online, ya mami aku gak mau sekolah, aku gak mau ulangan gurunya jahat gitu. Ya sekarang jadi taat duduk di depan komputer dan dengerin gurunya ngomong apa. Oke, itu yang namanya bertobat. Ya, dan akhirnya seperti yang tadi Lause bilang, setelah kita bertobat, setelah kita cari Tuhan, yang akan kelihatan adalah keluarga yang seperti ini. Ya, yang ada di sini. Ya. Nah, pengen kan punya keluarga yang begini? Ya. Nah, sama-sama nanti kita berdoa, ya, sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan, sama-sama untuk kita bertobat dan bawa apa yang kita punya ke Tuhan. Alami Tuhan. Ya, Lause percaya setiap anak-anak Five Stone Sunday School pasti bisa berdoa. Oke? Ya, Lause juga udah lihat tuh ada beberapa yang teman-teman yang sudah punya grup WhatsApp kan, setiap kali selalu share, Lause ini yang aku dapat renungan hari ini gitu. Yang masih kecil-kecil tunggu dulu ya, sabar. Nah, yang sudah mulai besar, yang sudah kelas 5, kelas 6, yang sudah punya WhatsApp sendiri gitu. Ya, Lause lihat, wow, ini sharingnya bukan sharing biasa loh gitu. Lause bahkan juga diingetin, wow, anak-anak ini bisa baca Alkitab tiap hari, bisa berdoa tiap hari, ya. Kayak Wilson, terus ada Ting Ting sama teman-teman yang lain juga, ya. Nah, Lause lihat, wow, mereka bisa baca Alkitab tiap hari loh. Lause juga mau ya. Oke, jadi Lause percaya anak-anak Five Stone Sunday School pasti bisa untuk alami Tuhan. Ya,
yang jadi pertanyaannya seperti yang tadi ada di judul lause. Diampuni asal mau. Ya, selama kita mau datang, selama kita mau untuk berdoa, lause yakin Tuhan Yesus pasti akan pimpin kita, Tuhan Yesus pasti akan ampuni kita. Oke? Ya. Nah, di terakhir sebelum kita hafalin ayat firman dan sebelum kita tutup, lause rindu nih. Mungkin kalau ada teman-teman yang di rumah, ya, oke, mungkin lause gak tahu nih kalian nontonnya sama papa mama atau enggak. Ya, cuman kalau mungkin papa mamamu ada di sebelah, ya, lause juga minta, papi mami boleh enggak sama-sama kita peluk anaknya, terus kita berdoa, ya. Nah, pas, oke, yang lagi di rumah, mungkin kalau kamu mau pause dulu nggak apa-apa, ya, nanti kita kembali lagi. Nah, oke. Yang sebelum di pause ya. Oke, coba nanti teman-teman yang ada di rumah juga ya, teman-teman yang mungkin ada di sini boleh nanti setelah ini pulang cari papi mami ya. Oke, cari papi mami. Yang lause rindu kalian lakukan apa? Pertama, peluk mereka, bilang say sorry kalau kamu melakukan kesalahan. Oke? Misalnya kamu selalu marah-marah waktu sekolah online. Coba say sorry sama papi mami. Mami, sorry, aku selama ini sekolah online selalu marah-marah. Ya. Kalau kamu kamarnya selalu berantakan, coba say sorry sama mami gitu ya. Mami, sorry, kamarku selama ini selalu berantakan. Aku mau coba untuk rapihin kamar lagi. Oke, selama ini kamu diminta bantuin papi, misalnya kamu suruh mandi tapi kamu selalu marah-marah. Say sorry sama papi. Papi, sorry, kalau aku selama ini mandi selalu disuruh-suruh tapi marah-marah. Ya. Nah, setelah itu papi mami boleh ambil waktu, silahkan doakan anak-anaknya. Ini boleh di-pause saja. Oke, ya. Nah, kalau sudah mari kita sama-sama tutup mata, kita berdoa. Papi mami boleh gandeng tangan anak-anaknya. Dan kemudian mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, Aku speak blessings hari ini buat setiap orang-orang yang berada di tempat ini. Tuhan yang menonton dari balik layar, mungkin banyak ya Tuhan kekesalan, kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Tapi percaya Tuhan, sama seperti Zakheus ketika mereka datang kembali, when they come back again to you, ada satu pengampunan yang diberikan. Tuhan, anakmu berdoa untuk setiap papi mami yang ada di tempat ini. Biarlah ya Bapa, Engkau yang berikan mereka hikmat, Engkau yang berikan mereka kekuatan, Engkau yang berikan mereka Tuhan kasih untuk mengampuni anak-anaknya. Dan Tuhan, buat anak-anak, setiap anak-anak Five Stone Sunday School, kami berdoa, we pray mereka bertumbuh terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, menjadi anak-anak yang mau bertobat dan kembali kepada hidup yang benar. Dan sama seperti firman-Mu mengatakan di Lukas 19 ya Tuhan, ketika Zakheus itu bertobat kepadamu, Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lord, we pray, kami berdoa setiap keluarga yang mungkin selama ini sedih, selama ini berada dalam ketegangan, mungkin sekolah online membuat hubungan ibu dan anak, ayah dan anak mulai renggang. Kami berdoa dalam nama Yesus pada hari ini terjadi pemulihan. Dan ya Bapa, kami berdoa, sungguh Tuhan, tidak hanya pemulihan yang semata-mata, tapi pemulihan yang sepenuhnya. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan, sekali lagi speak blessings kepada setiap anak-anak yang ada, terutama teman-teman dari Five Stone Sunday School, boleh belajar menjadi seperti Zakheus, terus datang, dan kami percaya ketika kami datang, kami akan diampuni asal kami mau datang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biarlah firman-Mu terus ada di dalam hati kami. Dalam nama Yesus, mari kita yang sudah berdoa sama-sama katakan,
Amin. Oke, silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Lause Hans, boleh? Wah, siapa hari ini yang diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Hans? Amin. Masih bisa ingat apa poinnya? Si Zakeus bagaimana dia datang kepada Tuhan? Apa adanya. Lalu kapan pun, ya entah hari apa itu Yesus lewat ya. Gak ditulis hari apa. Entah itu hari apa dia gak bilang, hari ini baru hari Selasa. Yesus pasti besok datang lagi. Aku Rabu aja deh. Terus pas udah hari Rabu, males Yesus pasti datang Kamisnya. Yesusnya udah nggak tahu ke desa mana, udah pergi ke kota mana ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Cara apapun dan menerima keselamatan Tuhan dan mau bertobat. Ayo bilang sama kananmu, kita harus bertobat. Amin. Oke, ada yang masih belum sebut ini sekali lagi kita harus bertobat. Ya, jangan sampai gara-gara kita kebanyakan di rumah ya atau mungkin udah nggak kayak dulu lagi nih ibadahnya dulu rame-rame kita bisa loncat-loncat di sini. Tetapi kita harus tetap bertobat, kita harus sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Amin. Oke, nah sekarang kita juga harus sungguh-sungguh menghafal ayat firman Tuhan hari ini. Oke, boleh kita baca sama-sama yuk termasuk ayatnya ya. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lause mau tanya, anak manusianya itu huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar, kalau Lause pernah bilang kalau huruf besar menunjuk kepada siapa? Tuhan Yesus, anak manusia. Karena Yesus adalah anak Allah. Jadi bisa diubah sebab Tuhan Yesus datang. Boleh juga, tetapi firman ini memang berkata sebab anak manusia. Jadi jangan bingung lagi, siapa Lause? Anak siapa Lause? Anak manusia adalah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke dah, karena itu kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang di rumah juga ya, kalau teman-teman mungkin di rumah bingung, gimana caranya kasih persembahan, saya udah lama gak ke gereja, saya sudah 1 tahun hampir gak ke gereja, ini Maret kita sudah hampir 1 tahun ya, kita nggak bisa kumpul bareng-bareng lagi. Kita bisa ingatkan papa mama, jangan lupa ya memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan kita akan berdoa, boleh? Semuanya posisi berdoa gimana? Ayo, di sini yang di sini juga jangan main-main lagi, gak gendong-gendongan lagi, ayo kita sungguh-sungguh berdoa. Terima kasih Tuhan dan kami sungguh-sungguh bersyukur karena sebelum anak-anak-Mu belajar untuk memberikan persembahan, Tuhan Yesus sudah datang dulu untuk mempersembahkan hidup-Mu kepada kami. Karena itu kami bersyukur dan kami mau belajar. Ingatkan papa mama, ingatkan lause-lause, ingatkan setiap anak-anak Firestone untuk belajar memberi persembahan. Ini bukan suatu hal yang remeh, bukan suatu hal yang sepertinya kecil. Ini suatu hal yang berkenan di mata-Mu. Menjadi Tuhan taburan benih dalam hidup kami semua. Karena itu Tuhan ingatkan kami untuk tidak lupa memberi kepada Tuhan. Mengembalikan Tuhan yang kami tahu, berkat yang kami terima begitu luar biasa. Kami belajar mengembalikan Tuhan sesuai dengan kegerakan-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, good. Nah, dan pengumumannya cuma 1, nanti ya jam 4 sore, ya udah harusnya bentar lagi sih ya habis selesai kebaktian ini. Siap-siap mungkin ke WC dulu atau ambil air minum, gerak-gerakin badan dulu. Kita langsung masuk ke Zoom link. Nah, link Zoom-nya bukan yang link Zoom-nya Lause ya, tapi karena hari ini kita semua akan Zoom-nya dari gereja. Ada beberapa Lause akan stay di gereja. Jadi Zoom-nya tolong perhatikan di DM Firestone yang udah ditulis atau tanya papa mama. Kalau papa mama juga nggak tahu, cepat-cepat WA Lause atau telepon. Lause nomornya apa, ID-nya, password-nya apa Lause? Cepat-cepat kasih tahu, nanti Lause ingetin lagi. Oke semuanya, siapa yang di sini udah excited mau lihat Got Talent Season 2? Oh, luar biasa. Ada 35 video.
35 video yang ikut berlomba. Ya, jadi hari ini harus sungguh-sungguh dan setiap orang kalaupun tidak menang tetap ada hadiah partisipasi loh ya. Nah, yang menang dan kalah itu tidak paling penting. Yang paling penting adalah kalian semua sudah sangat luar biasa. Thank you juga buat papa mama yang sudah mempersiapkan terbaik buat anak-anaknya. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini dengan doa. Nanti kita mau say hi bersama, say goodbye bersama-sama. Oke? Yuk, kita sama-sama berdoa. Boleh buka tangannya, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih karena sungguh Engkau adalah Allah yang mencari, yang menyelamatkan yang hilang. Terima kasih kami yang hilang ini Tuhan bisa ditemukan dan bisa diselamatkan. Terima kasih dan kami berdoa, siapkan hati kami nanti Zoom gathering sebentar lagi. Tuhan, kami akan sungguh-sungguh boleh mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Menang atau kalah, Tuhan, itu bukan masalah yang utama buat kami. Karena kami bersuka cita. Lihat teman-teman kami punya talenta, kami juga senang. Orang lain melihat kami punya talenta, orang lain juga senang. Kami semua sama-sama Tuhan, sama-sama senang, sama-sama bersuka cita. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, sekarang, ini anaknya banyak ya. Oke, gak apa-apa, kita say goodbye. Ini boleh tolong ininya. Awas ini berat soalnya karena ada Alkit. Oke, ada HP ya. Oke, yuk. Halo. Semuanya pakai masker. Oke. Siap. Jadi gini, bilang sama Lasu gini, 3 2 1 sampai jumpa minggu depan, sampai jumpa nanti di Zoom, sampai jumpa minggu depan. Oke, boleh? Ya, 1 2 3. Sampai jumpa nanti di Zoom, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.